Hmm. Apa pendapat Bapak Wendy Cagur tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wendy Cagur. Bapak Dery, apa kabar Pak? Oh baik dong, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi nyantai berarti ya? Lagi santai. Soalnya alasannya kenapa gue teleponan sama Wendy Cagur, karena memang harus berguru. Bapak Wendy Cagur nih katanya agamanya kuat banget soalnya. Bodoh amat. Gak ada kuat-kuatnya. Cetek Pak. Ibarat kata kolam renang buat anak gue masih yang di pasirnya. Jadi gini Pak Wendy, kalau lu ngelihat kan di lokasi syuting banyak ya. Kalau lu kan pasti kan sering ketemu yang namanya perempuan, laki-laki campur baur gitu kan. Kalau lu ngelihat di depan mata lu sendiri, itu dia nggak menikah, bukan suami istri, ya kan? Bukan muhrimnya. Depan mata lu sendiri tiba-tiba cowok sama cewek cipika-cipiki. Apa pendapat Bapak Wendy Cagur? Kalau saya, kalau misalkan ada yang gue ngelihat secara personal di depan gue ada yang cupika-cupiki dan mereka bukan muhrim, kalau gue sih tipikal orangnya sesimpel ini sih Pak. Kalau misalkan gue merasa gue tidak sejalan dengan sesuatu, tidak berpikir bahwa itu adalah yang harus gue pilih misalkan gitu. Walaupun jujur gue kadang-kadang juga masih cupika-cupiki gitu sama orang yang tidak bisa dibilang bukan muhrimnya gue, tapi gue sangat memilihnya tuh artinya bukan. Oh jadi yang cakep aja lo pilih, yang cakep baru lo cipika-cipiki. Nah, yang cowok justru. Ya enggak, maksudnya yang memang kenal deket banget dan itu pun kayak sudah menjadi kebiasaan dalam tanda kutip secara umum aja gitu. Bukan kita ngomongin secara agama gitu. Kalau misalkan kita ngomongin secara agama ya tahulah semua, enggak cuma gue, orang-orang juga pasti yang belajar agama pasti tahulah bahwa itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Wih, keren. Tapi ya balik lagi, kalau yang gue jalanin adalah ya itu tadi, gue bukan tipikal orang yang cupika-cupiki itu adalah hal yang biasa dijalani gitu. Tapi mayoritas bisa dibilang, apalagi kalau sekarang gue malah hampir tidak pernah cupika-cupiki, kecuali memang yang bener-bener udah gue anggap kayak saudara gue. Walaupun balik lagi ya, itu gue anggap saudara tuh bisa dia lebih tua dari gue atau suaminya lebih tua dari gue, kita udah sahabatan. Jadi kayak gue tuh pamitan atau ketemu sama saudara gue, walaupun kita sama-sama artis misalkan gitu ya. Terus dia perempuan ya nggak lantas nggak gitu. Gue tipikalnya orangnya justru malah yang ya kalau bisa salaman aja. Tapi lo tahu kalau itu salah? Tahu lah. Tapi tetap dilakuin. Kalau tetap dilakuin sebenarnya itu tadi sebenarnya lebih ke refleks aja sih. Tapi at least sudah tahu itu bahwa enggak. Ya tahu. Wih, keren. Tapi balik lagi kalau misalkan gue kan mindsetnya bukan ini adalah budaya yang harus gue jalani. Jadi ketika gue ketemu sama siapapun, walaupun dia udah kenal dekat banget sama gue misalkan gitu, tapi gue ngerasa bahwa ini fine aja, gue akan lakukan itu, enggak. Justru dari awal memang minimal ada filterisasi atau minimal ada tameng ya. Kalau yang sekarang gue lakukan sih gitu. Jadi maksudnya memang mungkin karena usia gue juga udah 40 ke atas kali ya. Artinya gue juga ngerasa bahwa ya secara tidak langsung usia gue membatasi apa-apa yang harus gue lakukan. Jadi, minimal Bapak Wendy udah tahu nih bener-bener syariatnya tuh nggak boleh gitu ya. Nextnya nih, apa yang terjadi ketika Bapak Wendy Cagur itu melihat mungkin nggak cuma di lokasi syuting atau mungkin tempat umum ya, atau mungkin tahulah itu teman sendiri bahwa dia Muslim di bulan Ramadan, dia batal tuh mau minum, mau makan dan lain sebagainya lah di depan Bapak Wendy Cagur nih siang-siang hari. Menurut Bapak Wendy seperti apa? Itu udah pandangan udah menjadi pemandangan biasa Pak, gua Pak. Iya. Jujur gitu. Paham kan, saya juga pernah menjadi seperti ikut-ikutan begitu tuh, pelaku juga malah saya. Tetapi alhamdulillah dari awal saya terjun ke dunia entertain sampai sekarang berarti udah hampir 19 tahun. Itu batal puasa? Tidak, sama sekali saya tidak pernah tergoda. Serius lu, Wen? Saya masih ini Pak, gemblengan pengajian anak kampung. Wih, keren. Serius? Baru tahu gue. Nah, don't judge book by its cover dong, berarti bener dong. Keren. Sebenarnya kalau gue sih, seingat gue insya Allah gue nggak salah gitu. Tapi memang dari dulu pemandangan orang buka puasa, orang tidak berpuasa di lokasi syuting dan segala macam itu udah jadi hal yang biasa. Betul, Pak. Godaan dengan pemikiran bahwa udahlah kan kita lagi bekerja. Iya. Allah Maha tahu nih gitu ya. Iya,
ya udahlah, Allah tahu, Allah paham lah. Padahal itu dibolehin nggak kalau memang itu masuk uzur nggak kalau lagi syuting? Oh, Allah Maha tahu nih, itu beneran diampunin nggak dosanya? Apa enggak? Ya, gue nggak tahu nih. Gue mindset gue balik lagi adalah gue tidak mau menjustifikasi orang. Oh itu lo akan dapat dosa. Porsinya udah ada di Allah deh. Bahkan ketika gue puasa pun, ya gue nggak lantas dibilang bahwa oh pahala gue dapet nih, enggak juga gitu. Yang penting kalau menurut gue adalah udah gue ngejalanin puasa, terserah Allah mau kasih pahala gue berapa banyak, enggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting gue udah jalanin kewajiban gue. Jadi kalau ibarat kata ada orang bilang bahwa ya udahlah santai, ya udahlah besok kan masih bisa diganti pada saat bukan bulan puasa dan segala macam gitu ya. Menurut gue kalau dalam 1 tahun hanya 1 bulan, kenapa kita nggak bisa sih menurut gue gitu. Sesulit apapun sih menurut gue ya, karena gue pernah ngalamin fase nih Pak Dery, dari yang benar-benar di bulan puasa itu gue nonstop dari pagi sampai pagi lagi gue syuting. Jadi wah, asli. Tahu beratnya bagaimana gitu. Bahkan pernah bulan puasa nggak tidur, pagi-paginya harus nge-MC di acara misalkan pelepasan inilah mudik bareng misalkan gitu. Waduh. Nah, lo kebayang nggak pagi-pagi terus bulan puasa juga syuting iklan, yang lain santai makan dan segala macem. Aduh. Sementara itu godaannya luar biasa sekali gitu. Tapi ya balik lagi sih, gue merasa bahwa ya gue sudah terbiasa gitu. Itu intinya sih gitu aja sih. Karena di kampung dulu emang didikannya agama gitu ya. Iya, bukan gue bilang agama banget sih Pak, cuma nempel aja gitu loh. Tapi balik lagi mungkin karena sudah terbiasa, gue ngerasanya bahwa ini udah jadi hal yang ya biasa buat gue gitu. Jadi lu mau ngasih makanan di depan, lu mau bayar gue berapa, lu mau ngomong ini itu segala macem, insya Allah sih gue nggak mempan. Karena menurut gue ya udah, tuh gue bukan so gaya-gayaan, wow gila lu so ini, enggak emang. Yaelah bentar doang, kok puasa bentar aja doang gitu ya masih. Kalau mereka ngomong kayak gitu, gue udahlah nanti bisa diganti segala macam, udahlah santai segala macam. Lah kalau misal lu ngerasa bahwa santai bisa diganti, kenapa lu nggak bisa jauh lebih santai ngelakuin itu? Wah keren. Keren. Kalau cuma 12 jam kok, maksud gue kan gitu kan. Iya bener. Negara-negara lain yang lebih lama. Iya bener. Iya juga ya, gue malah baru kepikiran nih ya. Buat lo semua misalnya yang kayak munafik gitu ya. Ya kan udahlah santai gitu kan. Masa gini. Lah ya udah lo santai diri lo sendiri aja, masa nggak bisa sih? Iya juga ya. Kan yang gue takutin juga Pak Dery, maksudnya ini dalam 1 tahun sebulan, ya kan. Oke. Nah, kita misalkan gue udahlah gue batal. Oke. Ntar gue ganti setelah Lebaran misalkan gitu. Oke. Lah kalau umur kita sampai situ, kalau enggak gimana? Oh mantap. Ini nih kayak gini nih hafal 2000 hadis nih kayaknya nih. Enggak. Gue cuma gara-gara baca buku Latazan aja sih sebenarnya. Ada 1 poin lah. Gue juga belum baca semua, ada 1 bab gitu. Intinya itu yang gue jalanin sekarang Pak Dery. Jangan pikirin masa lalu, karena itu sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Kalaupun lu salah, lu minta maaf sama Allah. Jangan pikirin masa depan, karena ketakutan lu belum tentu terjadi. Karena yang bisa melihat masa depan, yang menentukan masa depan cuma Allah. Nah, luar kita biasa. Bisa jalani hari ini sebaik-baiknya hari ini, fokus sama hari ini, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi beberapa detik dan beberapa menit ke depan. Jadi itu yang gue lakuin sekarang Pak Dery. Jadi maksudnya gue fokus sama hari ini. Wendy Harmoko emang luar biasa. Enggak, ya itulah ya, artinya kalau itu sebenarnya sharing aja gitu, maksudnya itu sih gue. Selanjutnya Pak Wendy, ini kan di lokasi syuting kan kalau gue lihat kayaknya anti banget sama yang namanya gibah ya, kayaknya nggak ada gibah kali ya? Ya masih ada lah Pak, nggak mungkin, kayaknya manusia agak sulit kalau nggak gibah Pak. Gue tahu satir lo kampret, astagfirullahaladzim. Enggak, maksud gue sih, gue paham ya, maksudnya ya itu sih udah. Oke. Nah menurut lo gimana Pak Wendy? Pendapat lo gimana tentang orang yang kerjaannya doyan gibah mulu? Menurut lo itu salah apa enggak? Kalau gue sih, gue juga nggak menjustifikasi diri gue bahwa gue nggak pernah gibah. Gue pasti pernah gibah lah. Gue pasti pernah membahas sesuatu. Misalkan nih, gue ada satu hal yang gue tidak suka sama lo, dan itu bahkan mungkin ibaratnya lo menyenggol gue nih gitu. Karena kok si Dery kalau di depan gue mukanya cemberut mulu, kenapa sih? Oke. Gitu. Ada yang aneh nih pasti nih gitu kan? Gitu. Oke. Ya. Jadi sometimes ketika gue melakukan gibah itu, ketika ya istilahnya gibah aja dulu, udah paling simpel gitu. Balik lagi tendensinya bukan misalkan gini, ada orang masuk ke rumah gue, lu tahu gak si Dery gini? Enggak. Jadi biasanya ada
ada pemicu kenapa gue harus ngomongin lo. Ada hal yang harus dibahas. Dan ketika ada pembahasan yang butuh contoh, akhirnya gue akan larikan ke orang-orang yang pernah mungkin dalam tanda kutip ini kayaknya setipe nih ceritanya. Nah walaupun ya jujur kadang-kadang juga ketika gue lagi gibah itu juga kayak gue keceplosan gitu. Ya Allah maafin ya Allah nih gak ada niat apa-apa. Ini cuma sharing doang ya Allah bener, tapi terserah Allah. Tapi terbesit hati di lu ada tuh Pak? Ada? Bukan terbesit, gue pasti ngucap di depan orang yang gue ajak ngobrol. Gitu ya. Ini gue baru tahu nih doang. Seorang Wendy Cagur jadi bener-bener masih nggak serius. Ada filternya, ada kurasinya dalam bersikap ya. Gue baru tahu nih. Wah kurang aja. Jadi ya, Enggak tapi serius Pak Wendy. Luar biasa, maksud gue bagus, positif banget gitu loh. Banyak orang yang bablas loh Pak Wendy, bener nggak? Enggak, kalau gue sih sebenarnya kadang-kadang nggak mau gibah gitu. Tapi pastilah kita manusia biasa gitu. Kadang-kadang kita. Ini kan bagian dari hidayah juga. Maksudnya banyak orang yang bablas aja udah nggak tahu dia salah aja. Iya. Jadi intinya kalau yang gue jalanin itu kadang-kadang ketika gue gibah dalam tanda kutip ya, itu bisa jadi dua hal sebenarnya. Ketika out of control, gue pasti ya terceplos lah gitu ibaratnya. Maafin ya Allah, maafin ya, nggak ada maksud apa-apa. Cuma mau cerita ibaratnya gitu. Yang kedua, itu sebenarnya mungkin di bawah alam sadar gue adalah part of my release gitu loh. Bagian dari gue merilis masalah gue sama lu dengan gue cerita ke orang lain gitu. Walaupun yang pernah gue baca, ya lu punya Tuhan, lu punya Allah. Lu kalau mau curhat apa-apa ya ke dia aja, nggak usah ke manusia. Manusia kan pasti ada tendensi ini itu segala macam. Iya, subjektif juga kan. Nah, terus kayak gimana dong? Ya balik lagi, makanya ketika gua gibah, gua curhat, gua harus pastikan dulu orang ini memang mungkin punya satu masalah yang sama dengan lo. Pertama, terus kedua, orang ini memang bisa dipercaya gitu. Menurut gua, jadi gua nggak sembarangan ngomong sama orang misalkan, oh si Dery begini-gini. Setiap orang datang, si Dery begini-gini. Enggak lah, gua nggak gitu. Jadi kalau gua orangnya memang gue nggak tipikal orang juga yang mencari masalah sama orang lain. Gue juga pernah ada di fase misalkan gue ketemu sama lo, gue kenal sama lo, gue deket sama lo nih Der, terus tiba-tiba orang di sekeliling lo bilang jangan deket sama Dery, si Dery tuh gitu. Gue nggak percaya. Terus gue bilang enggak, Dery baik kok sama gue. Tapi sampai misalkan ketika gue ngerasa bahwa wah apa yang diomongin sama teman-teman gue ternyata benar, si Dery ternyata nggak benar nih. Tapi setelah gue merasakan langsung bahwa lu ternyata sikapnya nggak benar ke gue, ya gue juga sudah sampai pernah taraf bahwa sudahlah ya, mungkin dari begitu ngejalanin hidup ya udah. Simpelnya menurut gua, ketika gua tidak suka dengan seseorang, ketika mungkin bisa dibilang gua sangat benci sama seseorang karena kenapa sih lu harus begitu ngejalanin hidup gitu ya. Tapi gua tidak mau membenci personalnya gitu. Mantep. Cara gua adalah sesimpel, gua nggak perlu menjatuhkan dia, gua nggak perlu melakukan hal yang sama dia. Gua cukup tidak melakukan hal yang tidak gue suka dari dia, udah itu aja. Kalau misalkan gue nggak suka lu klepto, ya sudah, mungkin lu memang klepto. Kalau misalkan gue ngerasa bahwa gue harus benci sama lu karena lu klepto, ya cukup dengan gue tidak menjadi klepto aja udah aman buat hidup. Jadinya nggak menambahkan beban atau benalu berikutnya ya? Iya, ngapain juga gitu. Gue ngejalanin hidup sekarang gitu-gitu aja sih, Pader. Maksudnya gue juga nggak bilang. Iya ngapain ya? Diri gue bener, diri gue nggak bener, nggak udah gitu aja gitu loh. Duit udah, ya karena duit udah banyak juga kali ya. Amin insya Allah. Iya dong, maksudnya kan. Karena rezeki sekarang pas pemikiran gue rezeki nggak cuma duit sih, Pak Dery. Mantap. Apa tuh? Iya sehat. Mantap. Nih, nah ini makin kerucut nih kita nih. Makin di ujung udah makin berat nih kayaknya nih. Gue mau tahu dari pemikiran lo Pak Wendy. Siap nggak nih? Apa itu? Menurut Bapak Wendy Cagur, apa pendapat Bapak Wendy Cagur tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah?